Assalamualaikum anak soleh solehah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Yang akan kita bahas kali ini yaitu perubahan sifat benda. Selain dapat mengalami perubahan wujud, benda juga dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh 1. Pembusukan, 2. Pembakaran, 3. Perkaratan, dan yang keempat, pelapukan. 1. Pembusukan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk. Pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk, warna, bau, dan kekerasan benda. Contohnya adalah jamur yang menyebabkan roti menjadi busuk. Jamur ini membuat roti menjadi berbau dan berubah warna. Perubahan sifat benda yang kedua yaitu pembakaran. Pembakaran membuat benda mengalami perubahan sifat seperti warna, bau, dan bentuk. Contohnya adalah kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar warnanya akan berubah menjadi hitam atau abu-abu. Benda yang terbakar juga memiliki bau yang khas. Perubahan sifat benda yang ketiga yaitu perkaratan. Perkaratan merupakan perubahan benda-benda logam, besi, atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapuh dan mudah patah. Contohnya adalah besi yang terkena air atau udara yang lembab. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan struktur. Karat membentuk lapisan di permukaan besi, sehingga besi berubah menjadi kuning kecoklatan. Perkaratan dapat dicegah dengan melapisi permukaan besi dengan cat anti karat. Yang keempat, perubahan sifat benda yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisika, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, pelapukan dibedakan menjadi 3. Yaitu 1. Pelapukan fisis, 2. Pelapukan biologis, dan 3. Pelapukan kimiawi. Nah, yang pertama kita bahas pelapukan fisis. Pelapukan fisis biasanya disebabkan oleh suhu, arus air, angin, dan gelombang laut. Contoh pelapukan fisis antara lain sebagai berikut. 1. Gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing pantai, maka akan mengakibatkan batuan pantai terkikis. 2. Tanah di lahan yang miring dapat menyebabkan terjadinya longsor saat hujan. 3. Batu yang terkena arus air akan berbenturan satu sama lain dan pecah. Bagian kedua dari pelapukan yaitu pelapukan biologis. Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan akar pohon. Pohon dan tumbuhan lain dapat hidup di celah bebatuan. Akarnya tumbuh semakin besar, menembus batuan sehingga celahnya juga akan semakin besar, sehingga
akhirnya pecah. Bagian yang ketiga dari pelapukan yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu penyebab pelapukan kimiawi yaitu hujan asam. Air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Hujan asam dapat menyebabkan benda terkikis. Selesai sudah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.